Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriani Putrayu dengan NIM 200170209 dari kelas Mobile Programming A2. Di sini saya akan mendemonstrasikan codingan mengenai Flutter dalam rangka menyelesaikan UAS MK Mobile Programming A2. Nah, karena di sini saya tidak memiliki aplikasi Visual Studio Code dan Flutter, kita dapat melaksanakan codingan Flutter dengan memakai Chrome, yaitu ketik di sini di linknya itu adalah ZepRun. Kemudian kita pilih yang di atas ini. Kemudian kita pilih View All Templates. Kemudian kita pilih Flutter. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Flutter dari ZepRun. Nah, karena di sini saya mau mendemonstrasikan codingan dari awal, maka langkah pertama yang saya lakukan itu adalah kita hapus semua codingannya itu dengan cara Ctrl A plus Delete. Nah, langkah pertama dalam membuat aplikasi di Flutter ini dengan cara pertama itu ketik import package Flutter /material ini ya. Koma. Ya. Kemudian kita ketik itu adalah void main buka kurung awal run app, kemudian const my app buka kurung tutup kurung, ini jangan lupa titik koma. Selanjutnya adalah STL atau stateless widget. Kita tab, kita ganti my widgetnya itu menjadi my app. Kemudian di bagian sini return const material app, kemudian kita tambah lagi home titik 2 my home page turun ini koma. Kemudian setelah setelah ini stateless widget, yang kita ketik itu adalah STF atau stateful widget. Kita tab, kemudian di sini kita ganti menjadi my home page. Ya, kemudian di return const placeholder ini kita ganti menjadi scaffold. Ya. Scaffold, kemudian kita ketik lagi up bar titik 2 add bar buka kurung lagi title titik 2 home center titik 2 child titik 2 text UAS mobile
Programming A2. Nah, di sini itu title itu menunjukkan itu judul aplikasi di Flutter tadi itu mau meletakkannya itu apa. Kemudian ini center ini meletakkan judul kalian itu di tengah. Kemudian child ini untuk mengisi teks dari judul tersebut itu. Makanya kalau misalnya mau ngisi teks judul itu dengan cara memasukkan fungsi child teks, kemudian kita masukkan masukkan huruf pada child itu. Kemudian di sini jangan lupa koma. Selanjutnya di center ini, kurung center ini juga jangan lupa masukkan koma. Kemudian di add bar juga jangan lupa memasukkan koma. Kemudian pada bawah add bar itu kita tambah lagi body. Titik 2 container buka kurung padding titik 2 const h inset dot all ini 4. Kemudian nih di belakangnya jangan lupa dibuat koma. Kemudian kita tambahkan lagi itu adalah child. Kedua, list view, enter. Tambahkan lagi children. Titik 2, tanda kurung siku, enter. Kita tambahkan text field itu kita buka kurung. Saya tambahkan di bawah ini adalah controller titik 2 nama koma. Kemudian setelah kita masukkan controller itu kita masukkan lagi decoration titik 2 itu adalah const input decoration buka kurung label text, kita kasih namanya itu adalah nama makanan. Oke, selanjutnya di sini jangan lupa di koma. Kita tambahkan lagi tuh hint text-nya. Hint text-nya itu adalah masukkan nama makan. Udah nih koma. Selanjutnya di bagian kontainer ini, tutup bawah kontainer ini jangan lupa kita kasih koma. Ini di list view ya, sorry guys. Ini di list view jangan lupa dikasih koma. Di kontainer ini juga jangan lupa dikasih koma. Nah, langkah selanjutnya tuh sama kita buat di sini. Controller di sini kita buat nama. Kita tuh membuat 3 nama, harga dan banyak. Nah, cara membuat harga dan banyak sama aja, kita copy dari text field sampai ke kontainer ini. Kemudian kita enter, kita paste. Ini jangan lupa kita ganti menjadi harga. Ini kita ganti menjadi harga. Ini juga jangan lupa kita ganti menjadi harga. Kemudian setelah kita buat di sini harga, kita buat di sini adalah banyak, kita pasti juga kan. Nah, di sini kita ganti kontrolernya itu menjadi banyak. Kemudian label teksnya itu kita ganti menjadi banyak, dan hint teksnya itu kita ganti menjadi banyak. Banyak. Oke. Nah, ini masih makanan, kita juga mau menambahkan minuman ya. Kalau menambahkan minuman itu sebenarnya sama aja. Kita copy aja dari bawah ini, teks file di bawah ini kan. Ini yang di bawah ini. Ini kita copy codingannya itu sampai yang di bagian controller nama ini, di sampai teks file ini ya. Kita copy.
Kemudian di bawah sini kita enter, kita pastekan. Kemudian di sini di nama ini kita ganti menjadi nama 1. Kemudian di label teksnya itu jangan lupa diganti menjadi minuman. Sama ini juga kita ganti menjadi minuman. Oke. Kemudian di harga juga kita ganti kontrolernya itu menjadi harga 1. Di sini kita ganti, jangan lupa ya, di label teksnya juga kita ganti menjadi minuman. Kemudian di controller banyak juga kita ganti, kita tambahkan menjadi angka 1. Kemudian banyak ini kita ganti menjadi minum. Ini juga kita ganti menjadi minum. Oke. Nah, yang membedakan makanan dan minuman itu di bagian controller makanan ini dia cuma kata-katanya banyak, sedangkan di bagian minuman kita ada menambahkan angka di belakang itu, misal kayak 1 tuh bedanya. Nah, kenapa di sini ada warna merah? Nah, karena kita belum menambahkan fungsi pada bagian atasnya itu. Untuk menghilangkan merahnya itu kita tambahkan di bagian atas ini, di bagian override ini kita tambahkan itu adalah text editing controller nama sama dengan text editing controller. Ini jangan lupa dikoma. Oke. Kemudian sama halnya dengan yang harga dan banyak, kita copy aja dari sini ya. Codingannya itu kita copy, kemudian kita spasi, enter, paste, enter lagi, kontrol paste. Di sini nama ini jangan lupa kita ganti menjadi harga. Di sini juga kita ganti menjadi banyak. Oke. Kemudian di sini kita copy lagi. Nah, di sini kan text editing controller nama, harga, banyak itu untuk makanan. Sedangkan untuk minumannya itu kita copy aja yang tadi kan. Kemudian kita tambahkan di sini, kita ganti menjadi nama 1, harga 1, dan banyak 1. Kita sesuaikan namanya itu di bagian controller sini ya, guys. Mana ya? Nah, di sini. Nah, kan akhirnya di sini hilang merahnya kan. Kemudian di sini kita selain text editing controller, kita juga menambahkan var jumlah sama dengan 0.0, jumlah 1 sama dengan 0.0, pada tambahkan lagi jumlah sama dengan 0.0, lalu kita tambahkan lagi member sama dengan 0.0, enter hari sama dengan 0.0, kemudian kita tambahkan lagi cash sama dengan 0.0, diskon sama dengan 0.0, bayar sama dengan 0.0. Terakhir ini kita tambahkan tuh titik koma. Selanjutnya var ini fungsinya itu untuk menambahkan nanti di bagian perhitungan. Jadi sehingga kalau misalnya kita mau menghitung suatu
apa ya, kayak bilangan gitu. Jadi dia sudah ada ya di sini, tanamkan tuh var dan apa sih kata-kata yang ada. Kemudian selain var itu kita tambahkan itu adalah boolean atau bisa disingkat dengan bool. Kita tambahkan itu cmember sama dengan false, koma chari sama dengan false, koma chash sama dengan false, titik koma. Ini kita spasi aja biar nggak bingung. Oke, selanjutnya setelah kita tambahkan di atas itu, ini kenapa merah nih? Ini merah sedang apa sih namanya, kayak mendeteksi apakah ada yang salah tidak ya guys. Jadi jangan bingung, jangan khawatir dulu. Kemudian setelah di kontainer ini kan, langkah selanjutnya adalah kita membuat checkbox. Nah, langkah-langkah dalam membuat checkbox itu kita tambahkan itu fungsi row, buka kurung, kita tambahkan lagi children, artinya fungsinya itu ada banyak, nanti fungsi yang kita mau panggil itu ada banyak. Buka kurung siku, kemudian kita tambahkan checkbox, dibuka kurung ini, enter, value titik 2 cmember, koma, kemudian di sini kita tambahkan on change, jangan lupa pakai D ya guys, on change titik 2 buka kurung, value, lalu koma, buka kurung siku, state, buka kurung lagi, kemudian di enter, cmember sama dengan value tanda seru ini titik koma, kemudian kita tambahkan fungsi hitung. Kemudian di sini kita tambahkan titik koma. Ini titik koma, kemudian di enter. Kemudian ini di bagian checkbox ini kita buat tanda koma. Nah, di bawahnya itu ada cons text, itu kita tambah sini adalah member. Konteks ini maksudnya itu nanti di pada checkbox itu muncul tulisan itu bacanya member gitu kan. Kemudian ini koma. Oke, ini jangan lupa kita koma dulu ya. Selanjutnya, nah ini pada row ini kita enter lagi. Sama juga kita buat hal yang sama untuk membuat, itu kan ada 3 tuh, member, hari, satu lagi itu cash. Nah, untuk membuat yang hari sama yang cash itu langkahnya juga sama, tinggal kita paste aja dari sini ya, dari sini nih, kita paste, kita copy dari sini ke sini. Ini kita copy, kemudian kita letak di bawahnya itu menjadi Ctrl paste, jangan lupa di paste. Value jangan lupa kita ganti menjadi hari. Oke, selanjutnya itu adalah di sini kita jangan lupa ganti menjadi hari sama dengan value ini
konteksnya itu jangan lupa ya, kita ganti juga membernya itu menjadi hari libur. Kemudian untuk cache-nya sama juga, kita paste lagi aja kan, kita ganti C member ini menjadi C cache. Kemudian C member ini kita ganti menjadi C cache ini. Selanjutnya itu member ini jangan lupa kita ganti menjadi cache. Oke. Nah, setelah kita membuat C member, C hari sama C cache, langkah selanjutnya itu adalah kita membuat kontainer ya. Kontainer ini fungsinya itu untuk membuat sebuah sebuah tombol. Nanti kalau kita klik nanti keluar hasilnya gitu. Langkahnya itu dengan cara kita ketik kontainer, kita buat sini margin titik 2 cont h inset dot only, buka kurung lagi, kita buat ini left titik 2, kita buat ukurannya itu 150, right 150 juga. Di bawahnya ini jangan lupa kita buat koma. Setelah itu kita tambahkan lagi itu chill titik 2 elevated buttonnya itu kurung, kita ketik di sini adalah on press titik 2 buka kurung awal, kita enter set state buka kurung lagi, di sini kurung awal kita ketik hitung. Di sini jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini di bagian kontainer ini jangan lupa titik koma. Kemudian di pada bagian scaffold ini scaffold ini jangan lupa dibuat. Kemudian kita enter lagi, kita tambahkan lagi chill cont text buka kurung proses. Ini jangan lupa di koma. Nah, di bagian list view-nya ini kita jangan lupa tambahkan koma. Selanjutnya ini di list view ini juga koma. Kemudian setelah ini di koma dan tutup kurung siku ini di koma, di sini kita koma juga di list view. Kemudian di sini kita koma di kontainer. Udah, scaffold. Selanjutnya kita tambahkan itu adalah fungsi void hitung. Void hitung kurung awal lagi. Kita tambahkan di sini adalah var teks harga sama dengan double parse harga teks. Ini titik koma, lalu var teks banyak sama dengan double parse ini
sama selanjutnya sama kan, ini kan untuk teks harga sama teks banyak ini kan untuk makanan. Nah untuk minumannya itu sama, kita copy aja codingannya itu, kemudian di sini kita paste, kita tambah sini harga 1, di sini juga jangan lupa kita tambah juga harga 1, di sini kita tambahkan juga banyak 1, di sini juga kita tambahkan banyak 1. Kemudian kita buat di sini itu adalah jumlah sama dengan teks harga dikali teks banyak. Ini jumlah ini untuk yang bagian makanan, sedangkan jumlah 1 sama dengan teks harga 1 dikali teks banyak 1. Nah ini untuk makanan, sedangkan yang ini untuk minuman. Kemudian kita buat itu adalah if member sama dengan true, maka member sama dengan jumlah kali 0,2 ditambah jumlah, caranya ini jangan lupa dibuka kurung biar ini tutup kurung. Dikali bukan kali ini 0,35. Ctrl X, enter, benar, kita salah letak ya, di sini enter. Oke, tadi udah merah-merah, nah kita salah letak. Kemudian di sini setelah member kan, else kalau bukan itu menjadi member sama dengan 0. Titik koma. Oke. Kemudian adalah tambahkan lagi ini fungsi if C hari sama dengan true. Oke. Maka ini kita ganti ya, nggak usah 0,2 ya. Sini kita ganti 0,3 aja, dia sama ini 0,3, ini 0,35. Kemudian di sini maka hari sama dengan jumlah dikali 0,05, jumlah dikali 0,05 ditambah ini jumlah 1 ya, jangan salah, jumlah 1
dikali 0,15. Kemudian ini jangan lupa titik koma. Selanjutnya itu jika benar maka dapat diskonnya segitu, dan jika salah maka hari sama dengan 0. Kemudian kita buat fungsi satu lagi adalah cash. If C cash sama dengan true, maka cash sama dengan jumlah dikali 0,2. Ini kita buat 0,2 ditambah jumlah 1 dikali 0,2. Titik koma jangan lupa. Kemudian jika salah, else, itu cash sama dengan 0. Titik koma di sini merah karena kurang titik koma. Kemudian setelah membuat member, hari, dan cash, langkah selanjutnya kita membuat T jumlah sama dengan jumlah ditambah jumlah 1 titik koma, di bawahnya itu kita buat diskon sama dengan hari ditambah member ditambah cash titik koma, di bawahnya itu kita buat bayar sama dengan T jumlah dikurang diskon titik koma. Oke. Di sini itu yang kita kurang adalah fungsi yang di atas ini, kontainer. Di atas kontainer ini kita jangan lupa menambahkan fungsi itu adalah teks buka kurung jumlah sama dengan dolar jumlah, ya. Kemudian di sini jangan lupa koma. Kemudian kita buat lagi tuh teks buka kurung itu diskon sama dengan dolar diskon. Jadi jangan lupa koma. Selanjutnya teks bayar sama dengan dolar bayar. Kemudian sini jangan lupa buat koma. Oke, ini merah nih. Kenapa nih merah? Mari kita lihat. Ini kayaknya dia lagi memeriksa sih. So tunggu aja ya. Oke. Atasnya udah kita buat cash nggak ya? Nanti merah rupanya sini nggak ada buat cash. Ada nih cash, member, hari, cash. Oke. Ini apa nih merah nih?
merahnya, jangan lagi ya guys ya. Kemudian jangan lupa untuk mau merankan program itu kita save dulu, Ctrl S. Kemudian kita tunggu di sini hingga airnya sini penuh. Nama makanan, harga makan, banyak makanan. Nama makanan di sini itu adalah namanya label text. Ini hint textnya itu kalau kita ketik keluar hint textnya. Ini juga label text, kalau kita ketik itu keluar hint textnya, masukkan harga makanan. Di sini yang teks checkbox itu tadi kan, member, hari libur, cash. Nah, kita langsung masukkan itu nama makanan itu, misalnya pecel lele. Harga makanannya itu kita buat 25.000. Lalu kita buat banyak makanan itu 4. Kemudian di sini kita buat nama minumannya itu adalah jus jeruk. Kita buat harga minumannya itu adalah 5.000. Kemudian banyak minumannya itu kita buat adalah 10. Nah, jika dia seorang member, kalau dia misalnya yang biasa, jumlahnya itu adalah 150.000. Tunggu ya. Di sini. Harusnya di sini itu bukan jumlah aja, melainkan jumlah. Salah. Typo. Karena harusnya di sini itu bayar sama jumlah itu sama. Kalau tidak di checklist tiga-tiganya itu harusnya sama. Jadi di sini ada kesalahan pada teks teks yang di bawah row ini ya. Harusnya jumlah sama dengan dolar jumlah. Kemudian setelah kita tambahkan, kita save, Ctrl save, kemudian kita tunggu hasil tampilannya keluar. Nih, kita masukkan nama makanannya itu adalah pecel lele. Kemudian harga makanannya itu 25.000. Banyak makanannya itu misalnya adalah 5. Kemudian nama minumannya itu misalnya jus jeruk. Harga minumannya itu adalah 5.000. Kemudian banyak minumannya itu adalah 5. Nah, kita proses. Tambahkan 150.000 sama 150.000. Oke. Kalau misalnya dia member, maka diskonnya itu 46.250, makanya bayar tuh 103.750. Kalau misalnya itu hari libur aja, maka dia diskon yang dia dapatkan itu 10.000, kemudian yang dia bayar menjadi 140.000. Sedangkan dia misalnya kalau cash aja, dia itu dapat diskon itu 30.000, yang dia bayar itu 120.000. Sedangkan kalau jika dia membayar cash dan hari libur, maka diskon yang dia dapat itu 40.000, kemudian yang dia bayar itu 110.000. Kemudian kalau misalnya dia seorang member dan dia beli di hari libur, itu diskon yang dia dapatkan itu 56.000, dan yang dia bayar itu 93.350. Kalau misalnya dia member dan cash, diskonnya itu segini, yang dia bayar segini. Kalau misalnya tiga-tiganya menjadi segini, yang dia bayar 63.750, diskon yang dia dapatkan itu 86.250. Cukup sekian demonstrasi program kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.